Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fluida dinamis ya. Nah, untuk materi fluida dinamis nanti terbagi ada hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Nanti di hukum kontinuitas itu didasarkan pada luas penampang, kecepatan aliran, massa jenis, hukum Bernoulli, ketinggian, dan tekanan fluida. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Nah, yang pertama di sini fluida ideal. Fluida ideal itu yang bagaimana sih? Ya kan? Fluida ideal itu kita bayangkan saja air yang mengalir melalui keran, ya kan? Jadi, yang pertama, yang A, aliran fluida dapat merupakan aliran tunak. Kemudian aliran fluida tak termampatkan. Aliran fluida dapat merupakan tak kental. Kemudian yang keempat, aliran fluida merupakan aliran garis arus. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi, kalau tunak itu alirannya setiap titik fluida mengalir dengan laju yang tetap. Nah, di sini ini sama, titik kedua sama, yang ketiga juga sama, di sini juga sama kan? Nah, seperti itu. Itu dari yang pertama, aliran tunak. Kemudian yang kedua di sini tak termampatkan. Jadi volume dan massa jenis fluida ideal tidak berubah atau tidak terpengaruh oleh tekanan, ya. Tekanan maksudnya. Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, aliran fluida merupakan tak kental. Nah, di sini tak kental. Bukan seperti oli. Kalau oli kan itu kental. Nah, di sini ya seperti air murni biasa. Jadi tidak ada gesekan antar partikelnya ya. Nah, gesekan antar partikel diabaikan. Kemudian yang keempat, aliran garis arus. Maksudnya nah tadi nih. Jadi yang benar itu seperti ini. Mengalir, kalau seperti kan ada masih percikan kecil air gitu kan, partikel air. Jadi yang benar aliran garis arus atau bisa disebut juga laminer di sini, streamline sama saja. Nah, kemudian persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas di sini kalian harus paham itu tentang debit. Debit adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu. Jadi debit itu sendiri Q diartikan V dibagi dengan T. V itu volume ya, volume itu V, T-nya itu waktu. Ini untuk T, seperti itu. Volume dibagi dengan waktu. Kemudian bisa juga debit itu diartikan sebagai A dikali dengan V. A di sini adalah luas. V di sini adalah kecepatan. Nah, ini kecepatan aliran fluidanya. V-nya kecepatan. Nah, di sini penurunan persamaan kontinuitas. Jadi pada setiap penampang itu bernilai konstan ya. Jadi seperti ini nih. Kalau kita tulis ini kan Q1 sama dengan Q2. Nah, jadi tadi Q kan A kali V, Q2 A kali V2. Kemudian V-nya diturunkan, A yang 1 diturunkan, jadi persamaannya seperti ini. Ini hubungan antara kecepatan dengan luas. Kecepatan dengan luas. Seperti ini. Bisa juga kecepatan jari-jari dengan diameter.
seperti ini. Kalau yang di soal itu diketahuinya diameternya ataupun jari-jarinya seperti itu. Kemudian mengapa saat mencuci mobil atau menyiram tanaman ujung pipa diperkecil? Kenapa? Jadi biar kecepatannya makin besar. Kalau lubangnya kecil seperti ini nih, kecil, maka kecepatan alirannya makin besar seperti itu. Kemudian hukum Bernoulli. Nah, ini ada pipa ya. Ini pipanya besar, kemudian ini kecil, ini sedang. Pipa 1, pipa 2, pipa 3. Jadi di sini kalau pipanya makin besar, maka tekanannya P1 juga besar. Tapi kecepatannya V1-nya kecil. Nah, di sini tekanan fluida paling besar pada bagian kelajuannya paling kecil. Berarti ini P1. Tekanan yang paling kecil pada bagian kelajuannya paling besar. Nah, di sini ini P2. Ini tekanannya kecil tapi V-nya besar, V2-nya besar. Soalnya banyak kecil sih tadi hubungannya. Seperti itu. Nah, ini hukum Bernoulli. Jadi tekanan pada bagian satu ini di bawah ditambah setengah rho massa jenis airnya dikali kecepatan, ini kecepatan aliran fluida, kali ditambah massa jenis kali gravitasi kali ketinggian. Ini ketinggiannya ya, ketinggian terhadap permukaan tanah sama dengan konstan atau sama dengan P2. Tekanan di sini di pipa 2 di bagian atas, setengah massa jenis air kali kecepatan di sini, kecepatannya berapa, ditambah massa jenis gravitasi H2, ini ketinggiannya. Nah, jadi nanti bisa dimasukkan di sini massa jenis airnya berapa, biasanya sudah ada ketentuannya. Gravitasi juga pasti sudah ada ketentuannya. Nanti bisa ditanyakan H2 nya berapa, ditanyakan. Jadi nanti tinggal dipindah ruas di sini seperti itu. Ini untuk tambahan 2 kasus persamaan Bernoulli. Jadi kalau di sini kecepatannya sama ya, kecepatannya sama, fluida bergerak, maka untuk mencari tekanannya rho massa jenis air dikali gravitasi, kemudian dikali ketinggian kedua dikurangi ketinggian pertama, ketemu tekanannya di sini, tekanan. Kemudian untuk kasus fluida yang mengalir, nah mengalir kan berarti ada perbedaan ketinggian tuh. Maka di sini untuk mencari tekanannya setengah massa jenis dikali V2, kecepatan 2 atau kecepatan yang paling besar dikurangi kecepatan yang paling kecil, seperti itu. Nah, ini untuk contoh soalnya. Air pump masuk melalui sebuah pipa berdiameter 2 cm pada tekanan 4 atmosfer. Nah, 4 atmosfer sama dengan 4 kali 10 pangkat 5. Diameter 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Pipa menuju kamar mandi lantai 2 pada ketinggian 5 meter dengan diameter 1 cm. Nah, diameter 2 ini 1 cm. Ketinggian 2-nya di sini kurang diketahui. H2 sama dengan 5 meter. Nah, H2-nya 5 meter. Jika aliran air pada pipa masuk atau di bawah tuh V1-nya
3 meter per second. Itulah kecepatan debit, simbolnya Q besar, dan tekanan, simbolnya P, pada bak mandi. Berarti yang ditanya itu P2 nya ditanya. Ini H1 nya 0 karena si pipa itu ada di atas tanah, jadi nggak ada ketinggiannya ya, jadi 0. H2 nya segini. Kita cari dulu kecepatannya pakai rumus asas kontinuitas yang ada diameternya tadi di depan. D1 dibagi D2 kuadrat dikali kecepatan 1, temunya 12 meter per second. Kemudian nyari debit, jadi tinggal dikali saja luas dikali dengan kecepatan. Kalau luas kan bisa 1/4 πd kuadrat atau PR kuadrat, nanti dikali dengan kecepatan ketemunya sekian. Nah, untuk tekanan di sini semuanya dimasukkan rumus Bernoulli yang tadi. Ini Bernoulli di sini. Di sini H1, H2, P2, P1. Di sini 0 karena di atas tanah tadi. H2-nya 5. Nah, ini H2-nya 5. Di sini kan yang ditanya P. Maka pindah ruas di sini ya. Jadi menjadi minus. Pindah ke sana jadi min, pindah ke sana jadi min, pindah ke ruas kanan jadi minus. Kemudian dimasukkan angka-angkanya, ketemunya sekian. Di sini massa jenis air nilainya 1000 ya, 1000 kg per meter kubik. Seperti itu.